Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin wa nawwir basairana bi anwari 'irfan wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Nah, jadi pada subuh yang hari yang keempat ini, jadi pada bulan Ramadan ini, kemarin itulah yang Al-Badru itu hari ketiga. Ada ini hari keempat. Kita akan menceritakan tentang khalifah yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Al-Khalifatus Tsani Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Umar bin Khattab adalah termasuk bangsawan Quraisy yang terkenal. Tidak ada satupun kaum Quraisy Mekah yang tidak mengenal Umar. Nah, jadi si ini terkenal di Mekah lah. Ini karena Umar bin Khattab terkenal sebagai orang yang amat pemberani, gagah dan tegas. Ia adalah seorang yang cerdas dan berpengetahuan luas. Nah, jadi Umar bin Khattab ini pemberani dan berpengetahuan luas. Nah, antaranya tuh. Rupanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah pada suatu hari saat kebencian Umar bin Khattab terhadap umat Islam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sangat memuncak. Nah, jadi rupanya doa Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah pada suatu hari saat kebencian Umar bin Khattab terhadap umat Islam dan Rasulullah SAW sudah sangat memuncak. Umar bin Khattab berniat mendatangi rumah Rasulullah SAW sekaligus membunuhnya. Di tengah perjalanan menuju rumah Rasulullah SAW, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah bertanya, "Hendak kemana kamu, wahai Umar?" "Aku akan membunuh Muhammad," jawab Umar. Nu'aim bertanya lagi, "Kamu ingin membunuh Muhammad atau memadamkan ajarannya?" "Kalau kamu mau membunuh Muhammad, maka Bani Hashim akan menuntut balas. Tapi bila kamu mau memadamkan ajarannya, bereskan dulu keluargamu." "Mengapa dengan keluargaku?" tanya Umar. "Adikmu Fatimah bin Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid telah mengikuti ajaran Muhammad," jawab Nu'aim bin Abdullah. Mendengar jawaban itu, meledaklah amarah Umar bin Khattab dan langsung menuju rumah Fatimah. Tatkala Umar hampir sampai di rumah Fatimah bin Khattab, terdengar sayup-sayup suara seorang yang membaca Al-Quran di dalam rumah. Habab bin Ars sedang mengajar Al-Quran kepada Fatimah Sa'id bin Zaid. Tanpa mengetuk pintu lagi, Umar masuk ke dalam. Suasana menjadi tegang. Umar langsung bertanya, "Syair apa yang baru ku dengar tadi?" "Aku sudah dengar kalian telah mengikuti ajaran Muhammad." Umar pun menyergap Sa'id, tapi dihadang Fatimah. Akibatnya Fatimah mendapatkan tamparan keras dari Umar. Maka Fatimah bercucuran darah akibat tamparan Umar. Tetapi Fatimah tetap tegar dan dengan tegas menjawab, "Benar, kami sudah masuk Islam, sudah mengimani Allah dan Muhammad Rasulullah. Sekarang perbuatlah sesuka hatimu kepada kami." Mendengar ketegasan adiknya sambil melihat darah yang mengucur dari muka Fatimah, hati Umar menjadi luluh. Ditanyanya Fatimah, "Tolong berikan lembaran syair yang telah kalian baca tadi."
agar aku dapat mempertimbangkan apa yang telah diajarkan Muhammad kepadamu. Fatimah menjawab, ini bukan syair, ini kalamullah. Karena itu kamu bisa baru menyentuh maknanya jika kamu dalam keadaan suci. Fatimah tidak memberikan lembaran ayat Al-Quran itu sebelum Umar bersedia mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai jaminan. Umar pun akhirnya pergi mencuci dirinya, kemudian berikrar masuk Islam. Fatimah memberikan lembaran Al-Quran yang tadi dipelajarinya kepada Umar. Kemudian Umar membaca dalam hati, dan yang dibaca Umar adalah surah Thaha. Thaha, tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk memecah belah. Tidaklah kami turunkan Al-Quran untuk memecah belahkan, tetapi menjadi peringatan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Quran ini diturunkan dari pencipta langit dan bumi yang maha agung, Tuhan yang pengasih dan yang bersemayam di arasy. Nah, jadi maksud bersemayam di sini rahmat Allah Subhanahu wa taala banyak tercurah di arasy. Ini ngarannya ayat mutasyabihat, perlu ditakwil. Jadi harus tahu tafsirnya. Kadang kalau kita membaca terjemah baru saja. Karena amannya Allah Ta'ala bertempat di arsy berarti bertempat. Maka Allah Ta'ala tuh mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis lah. Jadi perlu ditakwil ini. Yang tinggi miliknya semuanya yang terdapat lah pengasih dan bersemayam di arasy, di atas arasy. Yang tinggi miliknya semua yang terdapat pada 7 patah langit dan bumi, dan yang terdapat di antara keduanya. Begitupun yang terpendam di bawah tanah dan yang tidak kelihatan. Ia mengetahui suaramu yang diucapkan terang-terangan, tetapi ia juga mengetahui apa-apa yang tergaris dalam kalbumu. Itulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Baginya kembali segala nama dan gelaran yang indah. Umar sangat mengagumi isi dan susunan bahasa Al-Quran yang dibacanya, sehingga tanpa terasa air mata Umar keluar dan berucap, sungguh alangkah indahnya dan mulianya yang kalian pelajari ini. Sesudah diberitahukan oleh Fatimah, Umar pergi menemui Nabi Muhammad SAW di rumah Arqam. Tatkala ia mengetuk pintu, orang-orang mengetahui bahwa yang mengetuk pintu adalah Umar bin Khattab. Maka orang-orang yang hadir merasa cemas dan pandang memandang antara satu dan lainnya. Tetapi Nabi menyuruh membukanya dan bertanya kepada Umar, hai Umar, apa maksudmu datang kemari? Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat dan menyatakan dirinya masuk Islam. Semua yang hadir bertakbir menyambut keislaman Umar. Nabi Muhammad SAW bersyukur kepada Allah yang telah memperkuat Islam dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang mempunyai sejarah yang istimewa dalam Islam. Sejarah perjuangannya yang istimewa dan sejarah pribadinya meninggalkan kesan yang kadang-kadang mengharukan kaum muslimin. Pada suatu hari beliau dicari oleh seorang gubernur Romawi datang ke Madinah dengan bayangan akan diterima oleh khalifah dalam Islam yang terbesar dalam sebuah istana yang indah. Tapi setelah beberapa hari ia mencari, ia dapati Umar berbaring di pinggir jalan di bawah pohon kurma. Karena letihnya mengunjungi janda-janda dan anak yatim, ia pernah mengambil dari istrinya sebotol berlian yang dikirim oleh seorang raja sebagai hadiah kepadanya, dan Umar dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Ia pernah mengembalikan harga unta yang dijual anaknya kepada yang membeli karena dianggap tidak layak harga setinggi itu. Dan suatu hari ia pernah memikul pundi-pundi sendiri dan mengantarkan salah sebuah kota yang sedang diancam kelaparan. Tatkala ditanya orang mengapa hal demikian itu dilakukannya sendiri, ia menjawab agar kakinya dan bahunya turut menjadi saksi bahwa ia telah melakukan perintah Tuhan kepada masyarakat, bahwa ia pernah datang ke Syria dengan cara yang sangat menakjubkan, yaitu tatkala ia datang ke Syria, ia mengunjungi Abu Ubaidah bin Jarrah dalam tempat kediamannya. Tatkala ia mendapati bahwa Abu Ubaidah di rumahnya hanya mempunyai sepotong sejadah dan sebuah kendi air, ia bertanya, hanya inikah harta benda seorang pahlawan Islam yang ternama dalam sejarah?
Abu Ubaidah menjawab, "Hai Umar, aku telah jual dunia dengan sepotong sajadah, tempat aku tidur dan sembahyang. Dan aku telah jual dunia ini dengan kendi air, tempat aku minum dan berudu. Apakah aku akan membeli kembali dunia ini untuk kemewahan dengan barang-barang itu?" Umar hanya menundukkan kepalanya. Hidupnya sendiri sangatlah sederhana. Keadaan keluarganya samalah dengan keadaan orang miskin biasa. Ia makan hanya sekedar untuk menolak kelaparan dan memakai pakaian yang sekedar menutup aurat. Ia sangat hati-hati dalam menjaga Baitul Mal dan pengeluarannya, baik untuk belanja yang ditentukan baginya maupun untuk pengeluaran yang lain. Tatkala Abu Bakar menjadi khalifah dan didapatinya sedang berjualan baik di pasar untuk mencari nafkah untuk istrinya, ia mengajak pulang dengan disaksikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Barulah ia mengeluarkan sejumlah pengeluaran dari Baitul Mal untuk menyumbang kehidupan Abu Bakar As-Siddiq. Kehidupan Umar yang sangat aneh ini banyak meninggalkan dongeng-dongeng dan cerita yang menakjubkan untuk menunjukkan betapa kuat rasa tauhidnya. Ada suatu cerita tatkala ia hendak mencium Hajar Aswad, batu hitam yang melekat pada Ka'bah, ia berkata, "Jika tidak aku melihat Rasulullah SAW menciummu, pasti aku tidak akan mengucup engkau, karena engkau ini hanyalah sepotong batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepada manusia." Tatkala pada suatu hari sebagai khalifah diundang berkhutbah dalam salah satu masjid di Fustat yang mempunyai mimbar yang tinggi dan mewah, Umar dengan rasa kurang senang memerintahkan mengeluarkan mimbar itu dari dalam masjid kepada Ammar bin As, karena ia merasa tidak pantas menaikkan dirinya demikian tingginya di atas kepala kaum muslimin, sehingga kaum muslimin yang mendengar khutbahnya seakan-akan duduk di atas telapak kakinya. Umar bin Khattab disegani semua orang, bahkan lebih daripada Nabi dan sahabat-sahabat lain. Hal ini ada sebuah riwayat, yaitu sekembali Nabi dari suatu peperangan, datanglah seorang perempuan Arab menerangkan bahwa ia bernajar. Jika Nabi kembali dengan selamat akan membunyikan bunyi-bunyian di mukanya. Kata Nabi, "Jika engkau bernajar demikian, bunyikanlah bunyian-bunyian itu." Perempuan itu memainkan musiknya dengan tidak segan-segan di depan Nabi. Waktu itu datanglah ke situ Abu Bakar, Ali, dan Utsman. Perempuan itu terus membunyikan bunyi-bunyian itu. Kemudian datang pula ke situ Umar. Barulah ia berhenti dan meninggalkan tempat itu. Nabi tersenyum dan bersabda, "Setan telah lari karena takut kepadamu, hai Umar." Menurut riwayat Tirmizi bahwa Ibnu Umar pernah menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menjadikan hak dan kebenaran pada lidah dan hati Umar bin Khattab." Umar bin Khattab adalah seorang yang rendah hatinya, ikhlas, sederhana hidupnya, cinta pada orang miskin, ringan tangan dalam memberi bantuan, dan sifat toleransinya yang mulia. Ia sendiri berkata, "Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima nasihat dan minta maaf serta memberi maaf." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah kedua melalui musyawarah para tokoh terkemuka dari sahabat Muhajirin dan Ansar, yang satu persatu dipanggil oleh Khalifah Abu Bakar sebelum dia wafat. Di antara para tokoh tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah. Talhah menyarankan kepada khalifah agar menanyakan pada orang banyak. Usul itu diterima oleh khalifah, dan selanjutnya khalifah mengundang orang banyak dan menanyakan kepada kaum muslimin yang hadir dan berkata, "Sudilah mengemukakan pendapat kamu semua mengenai orang yang aku tunjuk untuk penggantiku. Demi Allah, penunjukanku ini bukan tanpa memikirkannya, bukan tanpa memikirkannya, dan bukan pula aku menunjuk lingkungan keluargaku. Aku menunjukkan penggantiku itu Umar bin Khattab. Sudilah menerima dan mematuhinya."
Kaum muslimin yang mendengarkan langsung menjawab sami'na wa ata'na, artinya kami dengar dan kami patuhi. Setelah itu Khalifah Abu Bakar memerintahkan Umar bin Affan untuk menuliskan pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua di atas lembar kertas. Dengan demikian sahlah pengangkatan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat itu terjadi pada tahun 13 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 634 Masehi. Beliau memegang jabatan kekhalifahan selama 10 tahun. Beliau wafat akibat pedang seorang budak dari bangsa Persia bernama Abu Lu'lu'ah. Dan sebelum wafat beliau sempat menunjuk sahabat terkemuka untuk menggantinya. Keenam sahabat itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Jubair bin Awam, dan Talhah. Setelah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat pada hari Ahad 1 Muharram 24 Hijriah 644 Masehi dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di sisi makam Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah SAW. Keenam sahabat ini menunjuk Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga. Nah, kiranya cukup sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.